Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putrisari dengan NPM 21040114018 dari kelas F Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memenuhi tugas keempat pertemuan ke-13, yaitu review materi yang diampu oleh Bapak Ludovikus Boumanswadu SPD MPD. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Pengertian terminologis adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada pada diri bangsa Indonesia sendiri. Jadi, pengertian secara umum wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, dan juga pada dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sumber ketahanan nasional. Secara historis, wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan Deklarasi Juanda. Isi pokok Deklarasi Juanda adalah segala perairan di sekitar, diantaranya yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk di negara Indonesia dengan tiang memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batasan dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut, dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sumber sosiologis wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat, Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan
dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya belum merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan. Sumber wawasan Nusantara secara politis. Ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan nasional Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia pada masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kewarganegaraan. Perwujudan wawasan Nusantara berbagai bidang. Yang pertama yaitu politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua yaitu ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu juga, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga yaitu sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Yang keempat yaitu pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia.
Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Sekian review tugas materi pertemuan 13, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.